Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri sudah menyampaikan isi pidatonya di hadapan ribuan kader dan tamu undangan serta yang tak diundang. Ya, saya merasakan bahwa isi pidato beliau itu paradoks ya, berapi-api disampaikan tetapi dingin rasanya ya, atau hambar ya. Kita akan bahas soal itu di Bukan Partai Politik. Ya, selamat datang teman-teman di Bukan Partai Politik, channel yang berusaha untuk menengahi, ya, memberikan suara respon dan bukan suara yang reaktif. Ya, kadang-kadang juga cukup reaktif. Oke, kita akan bahas soal itu, ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengutip sebuah pemikiran sebelum kita membaca buku kita, ya. Profesor Mahfud MD angkat kaki dari kabinet Jokowi, ya. Kemudian disusul oleh Ahok angkat kaki dari Pertamina. Nah, kemudian Ganjar Pranowo angkat kaki di atas meja dan kemudian Ibu Megawati ya gebrak meja. Dan akankah banyak kader atau konstituen yang akan angkat kaki dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Itu sangat mungkin ya. Baik teman-teman, kita akan lihat dulu buku kita. Ada satu buku seri lanjutan ya. Kemarin kita bahas tentang ini salah satu bagiannya saja. Nanti berikut-berikutnya kita akan masih melihat itu. Dan hari ini kita melihat buku yang ditulis oleh seorang penjahit kata-kata ya, John Maxwell, dengan tema atau topik kepemimpinan. Ini judulnya Talent is Never Enough ya, bahwa talenta itu tidak pernah cukup ya. Nah, temukan pilihan-pilihan yang akan membawa Anda melampaui bakat Anda. Oke, kita lihat ada yang satu paragraf yang sudah saya tandai di situ teman-teman di halaman 48 ya. Baik, 48. Jika Anda pernah membuat api unggun, Anda tahu ini, kecenderungan alami api adalah keluar. Jika Anda ingin menjaga api tetap panas, Anda perlu memberinya bahan bakar. Dan Anda perlu melindunginya. Tidak semua orang dalam kehidupan Anda akan menolong Anda melakukan itu jika berhubungan dengan gairah Anda. Sebenarnya ada dua jenis orang. Ya, yang pertama adalah penyala api. Orang-orang yang akan berusaha untuk menolong Anda menjaga api Anda tetap panas. Dan yang kedua adalah jenis orang pemadam api. Ya, orang yang akan menyiramkan air dingin ke atas api gairah yang terbakar dalam diri Anda. Nah, kalau kita lihat dua figur ya dalam skala perbandingan kita antara Pak Jokowi dan Bu Megawati, ya, di manakah kedua-duanya sedang berusaha untuk menjadi seorang yang berjenis penyala api, ya, bukan pemadam api. Dan itu kelihatan dari bagaimana Bu Megawati berpidato dan berusaha untuk menyalakan api ya. Dengan permulaan meminjam api dari Merapen dan kemudian dibawa dibakar di dalam ruang Rakernas dan harapannya api itu terbakar juga di dalam sanubari atau apa di dalam diri para konstituen atau kader-kader mereka supaya tidak padam ya. Tetapi kemudian kalau kita lihat dari sisi isi pidato beliau, kelihatannya ini potensial ya, paradoks ya, bermaksud untuk menyalakan api, tetapi sebenarnya tanpa disadari sedang memadamkan api yang ada di dalam diri para konstituen yang masih bertahan sebenarnya ya, untuk tetap bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi kalau kita simak dengan konten atau substansi dari isi pidato beliau, itu kan lebih banyak bermain salah-salahan ya. Ini salahnya siapa, yo ya gitu ya. Jadi semuanya mengarah kepada Jokowi dan seterusnya. Jadi saya kira sikap berpolitik yang seperti itu sebenarnya akan mengelompokkan diri seseorang itu pada kelompok pemadam api ya. Karena sekali lagi kita dalam tradisi ketimuran kita, sekalipun kita tidak suka pada orang itu, ya misalkan sebut saja pada Jokowi, tapi kalau orang itu menjadi korban terus-menerus ya, dihajar terus-menerus, akan muncul rasa simpati ya, api
api pembelaan itu akan mulai muncul dalam diri setiap orang yang merasa ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran dalam hal itu. Nah, itulah yang saya katakan bahwa dalam hal ini Bu Megawati kelihatannya lebih condong pada soal tipe jenis pemadam api, bukan seorang yang mengobarkan api semangat itu ya, sekalipun nampaknya mengobarkannya, dan itu kelihatan sebenarnya dingin sekali ketika ada interaksi ya, harus berulang-ulang mengatakan siapa yo, siapa yo, siapa gitu ya, dan diteriaki oleh orang yang jumlahnya sedikit dan kemudian dipaksa untuk meninggikan volumenya dan sebagainya. Saya sangat yakin pasti ada banyak hati nurani yang terganggu di dalamnya, yang mungkin terjebak dalam konteks di mana dia sudah tidak bisa kemana-mana ya. Artinya mau keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga tanggung ya, mau tinggal di dalamnya juga ada keresahan-keresahan yang luar biasa. Dan itu katakanlah beberapa elit-elitnya mampu mengeluarkan diri dari panas api yang apinya bukan mengobarkan semangat tetapi menghanguskan mereka sehingga mereka harus menjauh dari kobaran api itu. Nah, jadi ini penting bagi kita untuk menyimak ya bagaimana gaya komunikasi Bu Megawati ini menurut saya sudah anti klimaks ya. Artinya 1000 kali pun Ibu Megawati akan berpidato, jika gayanya seperti itu, jika nuansanya adalah main salah-salahan, atau bahkan menjelek-jelekkan kinerja ini tanpa analisis yang kemudian bisa dibagikan kepada publik, agar bisa menilai secara adil, secara baik, ya saya kira itu akan menjadi bumerang bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan kita berharap bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini di 2025 harapannya bisa kemudian melakukan penyegaran kembali, introspeksi secara mendalam. Kita lihat ya ketika Rakernas itu terjadi, apa yang terjadi dengan Jokowi yang disalah-salahkan? Ya bermain andong. Ya bermain andong bersama cucu-cucunya, dan bagaimana kemudian reaksi publik itu kan terbakar begitu loh. Hangat gitu, nyala apinya, dan berbeda. Jokowi diam, satu kata pun dia tidak keluar, tetapi kemudian nyala api itu menular kemana-mana. Nah, di mana ada Jokowi, ya api semangat orang itu mulai tumbuh, dan ada satu histeria yang positif yang kemanapun Jokowi melintas. Ini yang sebenarnya harus dipelajari oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mereka harusnya memiliki kader yang seperti ini ya. Narasi soal kecurangan, soal apa itu ketidaksetiaan atau pengkhianatan, saya kira cukuplah ya. Karena secara teori di mana dalam manajemen konflik, di mana ada dua orang sedang berseteru, masing-masing punya andil di dalam konteks menciptakan situasi yang tidak baik ya. Karena itu saya sih senang kalau Pak Jokowi itu ada kembali di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi ya kalau kemudian pintu ditutup ya, pintu tidak dikunci dan seterusnya tidak ada ruang bagi Jokowi untuk masuk kembali, ya saya kira kita berharap bahwa muncul generasi-generasi di tubuh PDIP yang masih kemudian bisa menyegarkan ya, menyegarkan performa PDIP baik dalam berorasi, berkomunikasi di ruang publik ya. Saya kira begitu catatan kita hari ini. Tidak ada yang istimewa dari apa yang disampaikan oleh beliau, bahkan cenderung memadamkan api ya. Di sini dikatakan, sekali lagi saya ulangi, ada dua jenis orang, yaitu penyala api dan yang berikutnya adalah pemadam api. Nah, teman-teman ya, ada di posisi mana? Penyala api atau pemadam api ya. Tentu dua-duanya positif, dan pada satu titik kita harus menjadi orang yang menyalakan api, yang kedua pada satu titik yang lain kita akan menjadi pemadam api ya. Tetapi kalau berbicara tentang semangat, bicara tentang keberpihakan, hadirlah sebagai seorang penyala api yang mengobarkan semangat pada diri orang-orang atau yang kita sebut sebagai konstituen, bukan partai politik.